Salam sehat untuk kita semua. Adik-adik, untuk melepaskan rasa mager kita belajar dari, mari kita berkata sama-sama. Virus tidak akan memudarkan semangatku menuntut ilmu. Sekali lagi ya adik-adik, virus tidak akan memudarkan semangatku menuntut ilmu. Adik-adik sekalian, pelajaran kita hari ini adalah mengenai kejujuran dan keadilan. Pada pelajaran sebelumnya kita sudah belajar mengenai hati nurani. Nah adik-adik, hati nurani itu pelajaran sebelumnya itu masih berkesinambungan dengan pelajaran kita sekarang ini. Hati nurani menuntut kita untuk berkata jujur dan berbuat adil. Nah yang menjadi pertanyaannya adalah, apa sih arti kejujuran itu? Dan apa sih tindakan keadilan itu? Adik-adik sudah pasti tahu kan? Kejujuran itu artinya tidak berbohong, berkata sesuai dengan yang sebenarnya. Dan keadilan itu adalah bertindak adil, sama rata, tidak memihak, tidak berat sebelah. Nah, adik-adik sudah terjawab kan pertanyaan nomor 1, yakni arti kejujuran dan keadilan. Nah, sekarang pertanyaan nomor 2. Sudahkah saya berkata jujur dan berbuat adil? Ayo dijawab dalam hatinya. Nah, tahukah adik-adik sekalian bahwa Yesus juga mengajarkan kejujuran dan keadilan? Mari kita baca pada Matius 5 ayat 33 sampai 37. Pada nas tersebut Yesus berkata, katakan ya jika ya, katakan tidak jika tidak. Berkatalah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Karena jika tidak, jika kamu lebih-lebihkan, berarti kamu berkata dengan perkataan setan. Artinya berbohong ya adik-adik ya. Nah, baca juga dalam Matius 20 ayat 1 sampai 16 adik-adik. Di sana Yesus memberikan perumpamaan tentang pemilik kebun anggur yang memberikan upah kepada pekerjanya sama rata tanpa membeda-bedakan pekerjanya. Nah adik-adik, kembali lagi ke pertanyaan nomor 2. Sudahkah saya berkata jujur dan berbuat adil seperti yang diajarkan Yesus dalam nats yang kita bacakan tadi? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, Ibu ada pertanyaan yang harus kalian jawab dalam hati kalian masing-masing dan nanti akan kalian terapkan dalam tugas. Yang pertama, saya akan berkata yang sebenarnya ketika teman saya yang salah. Jawab ya, benar atau salah. Pertanyaan nomor 2. Saya akan enggan berkata jujur atau takut berkata jujur ketika saya yang salah. Benar atau salah? Pertanyaan nomor 3. Saya akan lebih berbuat baik kepada teman saya yang berbuat baik kepada saya. Benar atau salah? Pertanyaan yang keempat. Saya di dalam kelas saya akan berteman dan berbuat baik kepada teman saya yang menurut saya akan sangat menguntungkan dalam kehidupan saya atau di dalam kelas pembelajaran saya. Benar atau salah? Nah, adik-adik sekalian, kunci jawabannya nomor 1 adalah salah. Kunci pertanyaan nomor 2 adalah salah. Kunci pertanyaan nomor 3 adalah salah juga. Dan kunci pertanyaan nomor 4 juga adalah salah. Nah, sesuai dengan kunci jawaban yang telah Ibu berikan, jika jawaban semua adalah benar, aduh, maaf ya, kamu belum termasuk manusia yang jujur dan manusia yang berbuat adil. Nah, jika jawabanmu semua adalah salah, selamat! Kamu
termasuk manusia yang jujur dan berbuat adil? Nah, jika jawabanmu 2 benar, 2 salah, atau 1 benar, 3 salah, sebaliknya 3 benar, 1 salah, semangat! Kamu harus lebih semangat lagi untuk berkata jujur dan berbuat adil. Nah, bagaimana adik-adik? Sudah bisa kan mengukur dirinya sendiri sebatas mana kamu sudah melakukan kejujuran dan berbuat keadilan? Nah, sekarang sampailah kita kepada pertanyaan nomor 4. Nomor 4 atau nomor 3 ya? Nomor 3 pastinya. Bagaimana sih supaya kita bisa bersikap jujur dan berbuat adil? Nah, adik-adik, ibu ada tips untuk kita semua supaya kita dapat berkata jujur dalam setiap keadaan dan berbuat adil dalam setiap keadaan. Yang pertama, pastinya kita harus menghadap kepada Tuhan. Berdoalah kepada Tuhan supaya hati nurani kamu dituntut untuk melakukan kejujuran dan keadilan. Kenapa sih harus berdoa kepada Tuhan? Tahukah kamu bahwa Tuhan itu adalah sumber kejujuran dan sumber keadilan? Jika kita berdoa kepada Tuhan yang merupakan sumber kejujuran dan keadilan, maka kita akan dituntun untuk melakukan kejujuran dan keadilan. Nah, yang kedua, tips yang kedua, tanamkan dalam dirimu bahwa kejujuran itu lebih baik meskipun rasanya pahit dan menyakitkan. Nah, adik-adik, usai sudah pelajaran kita hari ini, maka mari kita semangat untuk melakukan kejujuran dan keadilan. Sekian dan terima kasih. Terapkan ya dalam kehidupannya sehari-hari. Oke?